Semua ini berawal pada tahun 1971 saat penerbangan Lansa 508 jatuh di ketinggian 3.000 meter. Petir menyambar dan menyulut tangki bahan bakar pesawat. Sambaran petir menyebabkan sayap kanan lepas dari lambung pesawat dan terjatuh di tengah-tengah hutan yang lebat itu. Seketika semuanya menjadi gelap. Bagaimana jika musibah itu benar-benar terjadi dan hanya kamu yang selamat, tinggal sendirian di hutan Amazon? Apa yang bakalan kamu lakukan? Sekarang coba deh tonton videonya sampai habis. Inilah yang bakalan terjadi jika kamu tersesat di hutan Amazon. Banyak yang tidak mengerti fungsi hutan. Hutan ibarat ibu yang memberikanmu kehidupan, bisa memberikan banyak dan juga bisa mengambil banyak. Amazon, hutan hujan terbesar di dunia yang tersebar di 9 negara dengan luas 6,7 juta kilometer persegi dengan ekosistem asing yang keras, dan disinilah alam yang berkuasa. Kamu nggak punya apa-apa selain menggunakan akalmu. Bertahan sendirian di dalam hutan dengan ilmu yang terbatas memang gak mudah. Apalagi yang gak punya ilmu sama sekali untuk survive di hutan. Hampir mustahil seorang bisa keluar hidup-hidup dari hutan seperti itu, apalagi tanpa perbekalan apapun. Di sini, kamu tidak bisa bersembunyi ataupun melihat sesuatu. Semuanya tampak sama. Pohon, ular, burung, kupu-kupu, apapun itu seolah mereka sedang memerhatikanmu dan menunggu di balik hutan hijau yang rimbun. Terdapat 30% dari jumlah seluruh binatang dan setengah dari seluruh spesies tanaman ada di hutan ini. Dehidrasi, kelaparan, sengatan panas, sengatan matahari, nyamuk yang membawa demam kuning, demam berdarah, dan malaria menunggu untuk menghisap darah kehidupanmu. That's good. Selama tersesat di sini, mungkin kamu bakalan menjumpai semut peluru, black cairman, katak panah beracun, laba-laba paling berbisa yang bisa ditemukan di mana saja. Kamu juga bakalan nemuin beberapa jenis ular, salah satunya ular paling mematikan di dunia yaitu anaconda hijau yang bersiap melilitmu, dan ular the Rick Viper Amerika Selatan yang mengandung racun neurotoxin yang sangat kuat. Sekali gigit bisa menyebabkan kebutaan, masalah pendengaran, kelumpuhan, atau bahkan kematian. Jika kamu melewati perairan, ikan piranha dan hiu banteng sungai Amazon siap menerkam tubuhmu yang lemah. Jadi bagaimana bisa kamu selamat? Apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Pertama, berhentilah berpikir mengamati dan tetap tenang, memutuskan untuk tetap tinggal dan menunggu bantuan atau menemukan jalan kembali. Jika kamu memutuskan untuk tinggal, kemungkinan untuk selamat pun kecil. Apalagi dengan peralatan yang seadanya. Dengan semakin menipisnya makanan, kamu akan perlahan mati kelaparan. Lantas, apakah kita bisa bertahan hidup lebih lama di sini? Jika kamu ingin selamat, berjalanlah karena kamu bukan pria ini. Iya, ini pria paling kesepian dari Amazon, hidup sendiri selama puluhan tahun di hutan belantara. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu asal-usul dan identitasnya. Tapi hanya satu yang pasti diketahui, ia hidup sendiri di belantara hutan Amazon Brazil selama puluhan tahun. Video ini diambil 11 tahun yang lalu, dirilis untuk pertama kalinya pada Kamis 19 Juli 2018 oleh Yayasan Lingkungan dan Perlindungan Hutan di Brazil FUNAI yang menunjukkan seorang lelaki pribumi langka yang diyakini sebagai satu-satunya penyintas dari sebuah suku yang musnah dibantai di Amazon sejak puluhan tahun lalu. Altair Al-Gayer, koordinasi tim FUNAI yang telah memantau pria itu selama 22 tahun terakhir dan masih hidup sampai saat ini. Hidup sendirian di hutan, kamu bakalan tetap mampu untuk bertahan hidup dengan makanan yang diberikan dari alam. Jika kamu meninggalkan titik awal sebuah lokasi, tinggalkan catatan yang memberitahu kapan kamu pergi dari arah yang kamu tuju. Tandai saja di pohon ini atau dimanapun. Ambil apapun yang bisa membantu untuk bertahan hidup, walaupun untuk sementara sampai kamu menemukan bantuan, mungkin kompas, filter air, korek api, pisau mungkin. Saat berjalan di hutan, kamu harus selalu diam. Jangan pernah berhenti mengamati alam. Jika mendengar suara di belakang, jangan berbalik untuk melihat. Berdoalah agar dia yang kamu takuti tidak muncul di hadapanmu. Soalnya mereka tahu kemana kamu pergi.
Tidak ada yang bisa membantah bahwa kisah tentang perjuangan hidup Juliana Koepke benar-benar membuatnya patut berada di deretan orang-orang paling beruntung dan tidak beruntung yang pernah hidup. Beruntung soalnya dirinya merupakan satu-satunya korban selamat dari kecelakaan pesawat yang memakan korban jiwa seluruh penumpang kecuali dirinya. Dan gak beruntung soalnya setelah keselamatan tersebut, dirinya harus mengalami 11 hari pelajaran berharga dan brutal yang hutan dapat berikan kepadanya. Saat itu, usianya baru menginjak 17 tahun ketika semua horor tersebut menimpa dirinya. Banyak penasaran bagaimana cara Juliana dapat bertahan dari kecelakaan pesawat, jatuh bebas dari ketinggian 9.842 kaki atau sekitar 3.000 meter, hingga mampu bertahan dari kerasnya pelajaran yang hutan hujan Amazon dapat berikan kepadanya. Cerita ini berawal pada 24 Desember 1971 di atas langit Peru. Juliana Koepke dan ibunya Maria mengambil penerbangan maskapai Lansa 508 dari Lima ke Pucallpa. Mereka pulang untuk menemui ayah Juliana, Hans Wilhelm, untuk merayakan Natal. Mereka berdua sudah diperingatkan agar tidak mengambil penerbangan maskapai Lansa karena reputasinya yang sangat buruk. Tetapi mereka ingin cepat pulang dengan mengambil penerbangan ke Pucallpa yang membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Siang itu dalam keadaan cuaca yang buruk, sekitar pukul 11 waktu setempat, pesawat tinggal landas selama kurang lebih 1 jam dan para penumpang menyadari bahwa diri mereka dalam bahaya besar. Di ketinggian 3.000 meter, petir menyambar dan menyulut tangki bahan bakar pesawat. Tiba-tiba suasana siang hari berubah menjadi malam hari. Dalam kilatan petir menyambar dari segala penjuru arah, para penumpang panik karena pesawat mulai berguncang. Barang-barang bagasi berhamburan, isi tas seperti pakaian dan kain berjatuhan dari bagasi atas. Pesawat jatuh hancur berantakan. Juliana terperangkap di kursi pesawat yang jatuh bebas ke hutan hujan Amazon. Sebelum mendarat di tanah, semua menjadi gelap dan dia tidak sadarkan diri. Juliana bangun keesokan paginya. Ia nggak akan pernah melupakan pemandangan yang ia lihat ketika dirinya membuka mata. Rimbunan pohon-pohon raksasa di atasnya menghalangi cahaya yang masuk. Ia merasa nggak berdaya dan benar-benar sendirian. Kursi ibunya di samping telah kosong. Ia mengalami patah tulang paha dan luka di lengan dan kakinya. Mata kanannya bengkak dan benar-benar tertutup oleh pembuluh darah yang pecah. Sembari menunggu pertolongan, Juliana berusaha mengais apapun yang bisa mendukung keselamatannya saat itu. Berusaha mencari air, makanan, hingga akhirnya Juliana menemukan sekantong permen di atas sisa-sisa bangkai pesawat. Beberapa hari setelah kecelakaan, Juliana mendapati dirinya penuh dengan gigitan serangga, mulai dari semut, lebah, kumbang, hingga lalat. Luka yang ditimbulkan sangat buruk, sehingga Juliana mengalami infeksi yang cukup parah. Tidak hanya itu, rasa sakit yang ditimbulkan juga cukup kuat untuk membuat Juliana tetap terbangun bahkan ketika malam datang. Percaya atau tidak, kengerian yang dialami oleh Juliana tidak hanya sebatas luka dan serangga-serangga saja. Horor lain yang begitu diingatnya adalah ketika dia dihadapkan pada luka infeksi di tangannya yang sudah memunculkan belatung. Berbekal pelajaran bertahan hidup yang ia dapatkan dari kedua orang tuanya, Juliana mengingat satu nasihat penting yang ayahnya katakan, apabila tersesat, maka ikutilah aliran sungai setempat, karena itu akan membawa kepada daerah yang lebih luas di mana pertolongan bisa ditemukan. Akhirnya ia pun memberanikan dirinya sendiri untuk menembus belantara hutan di depannya. Pada tanggal 2 Januari 1972, Juliana menemukan sebuah perahu kecil, lalu ia berenang dan mendekati perahu itu. Ada bahan bakar di perahu itu. Dia menuangkannya ke luka di lengannya untuk menghilangkan belatung. Juliana pun membubuhkan bensin tersebut sedikit demi sedikit, hingga setidaknya ia berhasil mengeluarkan 30 ekor belatung dari luka tangannya. Tentu saja dalam keadaan rasa sakit yang akan seumur hidup diingatnya. Perlu 11 hari total hingga Juliana mendapatkan pertolongan yang sangat dibutuhkannya. Juliana cukup beruntung untuk bisa menyeberangi sungai, menjaga dirinya sendiri dari serangan ular, aligator, piranha, hingga iblis apapun yang mengintai dari kedalaman sungai. Di seberang sungai, Juliana menunggu di dekat perahu tersebut beberapa saat hingga kemudian nelayan setempat menemukan dan menolongnya. Kisah ini ditulis di autobiografinya yang berjudul When I Fell from the Sky. Kisahnya yang sulit dipercaya menunjukkan betapa kuatnya seseorang saat menghadapi tantangan yang paling sulit. Jika Juliana mampu bertahan selama 11 hari, berbeda cerita dengan yang dialami Antonio Senna, tersesat dan sendirian di salah satu bagian terpencil hutan hujan Brazil selama 36 hari.
ia menerbangkan pesawat sendirian pada Januari 2021 lalu dalam perjalanan mengirim pasukan barang pokok ke kawasan tambang yang terpencil. Mesin tiba-tiba mati di ketinggian 900 meter. Antonio harus melakukan pendaratan darurat di tengah hutan. Meskipun Amazon adalah tempat yang berbahaya bagi siapapun yang tiba-tiba sendirian, tanpa transportasi atau komunikasi apapun, Antonio telah mempelajari beberapa keterampilan yang akan memberikannya kesempatan bertahan hidup. Hal pertama yang dibutuhkan Antonio yang membantunya agar terampil bertahan hidup adalah makanan. Ia bertumpu pada bantuan satwa liar. Ada buah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya, tetapi Antonio mengamati kawanan monyet memakannya. Jadi dia pikir jika monyet itu bisa memakannya, kenapa enggak dia mencoba untuk mengonsumsinya juga? Antonio juga menemukan buah kakao beberapa kali, tapi dia perlu menemukan lebih dari sekedar buah. Dan jawabannya, telur-telur biru berukuran besar penuh protein yang disediakan oleh burung nandu yang sering dijumpai di tengah hutan. Ia memakannya mentah-mentah. Tetapi meskipun ia menemukan cukup makanan untuk membuat dirinya bertahan hidup dalam perjalanan, ia juga perlu menghindari menjadi santapan makan siang bagi beberapa habitat terbesar di Amazon. Setiap kali Antonio berhenti dan membangun tempat berlindung, ia melakukannya di atas bukit. Itu lantaran jaguar, buaya, dan anaconda sangat erat hubungannya dengan air. Jadi ia tidak pernah berkemah di samping sumber air. Antonio juga berhati-hati agar tidak berisik saat berjalan melewati hutan. Ia tahu bahwa pada siang hari, kemungkinan besar ia akan diserang oleh hewan yang terkejut, bukan yang mendengarnya datang dari kejauhan. Meskipun keterampilan bertahan hidup Antonio sudah berjalan baik, ia banyak kehilangan berat badan. Setelah 36 hari berjalan, mendaki, naik bukit, dan melewati sungai, akhirnya menemukan sekelompok orang pengumpul kacang Brazil di daerah terpencil. Mereka memberikanku makanan dan pakaian bersih. Saya juga sangat bersyukur bertemu mereka. Makna yang ia dapatkan adalah ia diselamatkan oleh sebuah keluarga yang hidup selaras dengan hutan setelah ia sendiri bekerja untuk orang-orang yang merusaknya. Satu hal yang pasti, Antonio tidak akan pernah terbang untuk penerbangan ilegal lagi. Hutan berperan penting bagi kehidupan. Jika hutan rusak, maka kita tidak bisa lagi menikmati udara bersih. Mata air yang jernih ini pun juga nggak bakalan kita bisa nikmati. Kamu tahu nggak seberapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.